Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puliski, dalam mata kuliah inovasi. Kali ini di pertemuan yang ke-6, kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya kita membuat sebuah mind mapping atau pemetaan pikiran. Ya, langsung saja masuk kepada materinya. Oke. Baik teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran teman-teman? Di sini ada di bagian tengah yang warna biru ini ada learning organization, kemudian ada penutup, pembuka, kemudian ada isi. Ya, ini merupakan salah satu contoh sebuah pemikiran atau peta pemikiran atau mind mapping. Ya, what do you think about this? Gitu ya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Apakah ruwet? Bingung? Pusing? Nah, kita akan latihan bagaimana membuat sebuah mind mapping atau pemetaan pemikiran sehingga kita bisa membuat ide-ide dari mind mapping tersebut sehingga bisa membuat yang namanya inovasi. Oke, masuk kepada materi mind mapping. Oke, konsepnya. Jadi, mind mapping itu adalah sebuah cara mencatat dengan memanfaatkan bagaimana otak bekerja. Teknik ini diperkenalkan oleh Anthony Peter Buzan atau Tony, seorang ahli dan penulis produktif di bidang psikologi, kreativitas, dan pengembangan diri. Ini menurut M. Nur. Ya. Jadi, memang ini adalah suatu cara, teknik ya. Teknik yang memang dipakai oleh orang-orang ahli, khususnya di psikologi, bagaimana membuat pemikiran kita itu tertata sehingga kita bisa membentuk sebuah kreativitas dan pengembangan diri. Dasar teori. Menurut Buzan, otak bekerja dengan gambar dan asosiasi. Dan cara mencatat mind mapping juga mengandalkan gambar dan asosiasi tersebut. Jadi, kita mengimplementasikan atau kita mencontoh cara kerja otak kita sendiri. Ya. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, judul itu ditulis di tengah-tengah. Jadi, coba kalian sambil praktek, ditulis di tengah-tengah kira-kira, di kertas, digambar, ya, diberi gambar yang sesuai, kita bebas kreatif, kita terserah seperti apa, supaya semakin kita nyaman dengan apa yang kita lakukan, itu kreativitas kita semakin luas gitu ya. Jadi, tulis dulu judulnya di tengah-tengah, kita mau mencari apa sih, kemudian digambar, misalnya dilingkari atau diberi gambar seperti bulat-bulat atau diberi, terserah teman-teman senangnya seperti apa. Kemudian buat cabang utama terkait topik. Oh, kalau kita membicarakan ini, apa sih yang ada di pikiran kita? Coba digambarkan topik-topik inti yang berkaitan dengan judul tadi. Ya, apakah ada 2 atau 3 atau 4? Silahkan dibuat cabang-cabangnya sendiri. Kemudian teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya. Jadi dari topik-topik yang kecil tadi dibuat lagi hal-hal yang berkaitan lagi dengan sub-sub topiknya istilahnya ya. Jadi ada judul, ada topik, ada sub-sub topik. Buat sub-sub topiknya. Apa saja yang berkaitan dengan topik-topik yang sudah dikaitkan juga dengan judul tadi. Kemudian ingat beri label pada setiap cabang hanya dengan satu kata kunci saja. Ya. Jadi setiap bagian tadi, setiap cabang tadi hanya satu kata kunci. Tidak boleh dalam satu cabang, satu garis, itu ada 2 kata kunci. Apa dan apa, nggak boleh. Hanya satu. Kemudian, selanjutnya dari tiap cabang, buat sub-cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Nah, misalnya dari judul, topik, subtopik. Nah, di antara subtopik ini ada hal-hal yang berkaitan. Itu boleh diberi garis satu sama lain. Kemudian, gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman untuk kita sendiri. Jadi, yang dilihatnya tuh bagus, apik gitu ya. Jangan sampai antara garis satu dengan garis lainnya itu ada berkaitan satu sama lain. Jadi antara garis satu sama garis lainnya itu tabrakan gitu. Jadi ada garis silang misalnya. Jangan, supaya terlihatnya lebih bagus. Kemudian jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab yang berbeda, buatlah garis antara keduanya dan selesai. Coba dilihat seperti apa bentuknya, seperti apa gambarnya, kita akan latihan. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah kita membahas judulnya adalah mind mapping. Mind mapping itu kaitannya dengan apa? Dengan perencanaan, ya, dengan kreativitas, dengan produktivitas, dengan kolaborasi, dan dengan benefits atau tujuan atau keuntungan, gitu ya. Nah, kita bagi lagi, kreativitas ini kaitannya dengan apa? Ada ide, inovasi, pemikiran, kemudian kolaborasi kaitannya dengan apa?
kerja sama tim, ya teamwork, sharing atau kolega. Kemudian dari sisi planning, kaitannya dengan strategi, project-project atau tujuan atau goals. Nah, kemudian dan lain sebagainya, benefits dan productivity. Nah, dari setiap ini kan adalah judul. Ini adalah topik ya. Kemudian yang ini adalah sub-sub topik. Di antara sub-sub topik ini ada berkaitan apa enggak? Nah, di sini ada yang berkaitan yaitu project dengan overview. Ya, project-project itu pasti ada kaitannya dengan overview. Diberi garis kuning di sini untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kalau perlu nggak cuman gambar dan tulis, tidak perlu nggak cuman tulisan dan juga garis, tapi teman-teman bisa masukkan gambar-gambar ikonnya. Misalnya ideas berarti gambarnya seperti bola lampu gitu ya. Kemudian ada productivity, di sini ada gambar contohnya seperti ini. Kolaborasi, orang-orang yang saling berkaitan atau berpegangan tangan satu sama lain. Dibuat sebagus mungkin supaya kita semakin kreatif. Lanjut. Contoh yang lainnya, nah ini lebih rumit lagi. Kalau tadi mind mapping baru 3 layer dan topik-topiknya hanya ada 4 atau 5, nah ini lebih banyak teman-teman bisa dilihat. Judul besarnya adalah Energy Saving Climate Change Tips for Your School. Jadi ini tips untuk bisa menghemat energi dalam iklim yang berubah-ubah di sekolah kita. Jadi ada water heating, dari sisi kantin seperti apa, transport seperti apa, sampahnya harus diapain gitu ya, lightingnya atau penerangannya seperti apa, heating and air conditioning AC-nya bagaimana, terus alat-alat kantornya harus seperti apa gitu. Dan kemudian dibagi-bagi lagi menjadi yang lebih detail lagi ya. Oke. Nah, beberapa istilah yang mirip di sini ada konsep map sama brainstorming. Jadi sebenarnya mind mapping, konsep map, brainstorming itu dasarnya sama. Bagaimana kita bisa menjabarkan sebuah main idea menjadi konsep-konsep dan akhirnya menjadi final idea atau ide-ide kecil yang lebih bisa diimplementasikan dan lebih terarahnya seperti apa, ya. Nah, kalau teman-teman pengen coba, ini ada beberapa aplikasi-aplikasi mind mapping dari 1 sampai 9, linknya bisa diklik aja. Silahkan dicoba. Ada yang gratis di salah satunya, atau bisa cari juga install sendiri di iOS Store atau Play Store teman-teman masing-masing. Kita bisa coba-coba untuk bisa membuat sebuah ide atau inovasi. Jadi kita pengen bikin bisnis tapi nggak tahu nih kira-kira bisnis yang sesuai apa. Silahkan dicoba dipakai aplikasi ini. Ya. Kemudian oke, kita akan latihan, teman-teman. Ada beberapa alternatif topik. Yang pertama yaitu inovasi bisnis di era pandemi COVID-19. Kemudian pendapatan perusahaan yang stabil di era pandemi COVID-19. Gimana caranya, kita tahu semua perusahaan itu pasti profitnya menurun. Tapi gimana caranya bisa menstabilkan kembali. Gitu. Kemudian inovasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di era pandemi COVID. Ini adalah sektor yang paling terdampak saat ini dan sampai sekarang juga belum bisa pulih, belum bisa bangkit. Jadi kira-kira ada inovasi apa sih yang bisa kita lakukan dari berbagai sisi yang bisa kita jabarkan idenya dalam mind mapping sehingga bisa membuat sebuah inovasi untuk bisa memberikan jawaban atau alternatif untuk topik-topik berikut ini. Gitu ya. Silahkan dipilih, kita akan lakukan praktek untuk trainingnya atau latihan menggunakan mind mapping, ya, membuat mind mapping, dan nanti akan dipresentasikan dalam tugas yang kita akan temui dalam minggu berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.